Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanullah. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. NPM saya 2022 02010103. Di sini saya akan menjelaskan apa itu exterior routing dengan menggunakan BGP. Apa itu exterior routing? Di slide pertama saya akan menjelaskan tentang exterior routing. Exterior routing itu adalah proses pertukaran informasi routing antar autonomous system atau singkat AS yang berbeda. AS adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu kendali administratif. Protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi ini disebut Exterior Gateway Protocol atau disebut EGP. Jadi exterior routing di sini sebuah proses di mana prosesnya itu menukarkan informasi routing antar AS yang berbeda. Kalau AS-nya sama tidak bisa. Jadi AS-nya itu harus berbeda biar proses pertukaran informasi melewati exterior routing ini bisa terjadi. Tujuan utama exterior routing adalah untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar jaringan yang dikelola oleh organisasi atau entitas yang berbeda. Ini sangat penting untuk berfungsinya internet global. Jadi tujuan dari exterior routing di sini adalah untuk memungkinkan pertukaran data yang terjadi antar jaringan atau antara AS yang berbeda ini terjadi dan terpercaya pertukaran informasinya, dan di mana pertukaran informasinya di sini dipantau. Di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Di slide kedua yaitu saya menjelaskan apa itu BGP. BGP adalah Border Gateway Protocol. Adalah protokol routing path vector yang digunakan untuk bertukar informasi routing dan reachability atau keterjangkauan antar AS yang berbeda di internet. Mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jalur terbaik. Jadi salah satu fungsi dari BGP di sini yaitu BGP itu akan menentukan jalur terbaik. Caranya bagaimana? BGP akan menganalisis berbagai jalur yang ada atau yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan kebijakan, aturan, dan atribut jalur yang dikonfigurasi melalui jalur yang telah dianggap terbaik. Setelah jalur sudah ditentukan yang terbaik, maka BGP akan mengiklankan rute. Setiap router BGP mengumumkan jaringan mana yang dapat dijangkau melalui AS-nya ke router di AS tetangga. Jadi setiap BGP jaringan yang bisa dijangkau AS, mereka akan diumumkan oleh BGP mengumumkan sebuah jaringan yang sekiranya dijangkau oleh AS-nya. Fungsi nomor 3 yaitu mempertahankan kestabilan routing. BGP akan terus memantau perubahan dalam jaringan dan memperbarui informasi routingnya untuk memastikan pengiriman data yang handal. Jadi BGP di sini memantau perubahan yang ada dalam jaringan. Kalau ada perubahan nanti akan diperbarui informasi routingnya agar memastikan pengiriman datanya handal. Fungsi yang berikutnya yaitu menerapkan kebijakan routing. Administrator jaringan dapat mengkonfigurasi kebijakan BGP untuk mengaruhi pemilihan jalur berdasarkan preferensi bisnis, biaya, atau pertimbangan lainnya. Jadi fungsi yang nomor 4 di sini BGP akan menerapkan kebijakan routing, di mana kebijakan itu yaitu administrator jaringan dapat mengkonfigurasi kebijakan BGP untuk mengaruhi pemilihan jalurnya. Cara kerja BGP. Cara kerja BGP di slide 3. Yang pertama yaitu pembentukan tetangga atau peering. Router BGP di AS yang berbeda menjalin hubungan antar tetangga satu sama lain. Mereka saling bertukar pesan. Jadi
Yang pertama ini cara kerja BGP yang paling awal yang dilakukan yaitu membangun atau menjalin sebuah hubungan antar tetangga. Yang nomor 2, pengumuman rute. Setelah peering terbentuk atau hubungan udah terbentuk satu sama lain, setiap router akan mengumumkan jaringan mana yang dapat dijangkau melalui AS. Jadi setelah hubungan terjalin antar AS dan sudah saling berkoneksi, saling bertukar pesan, maka setiap router BGP akan diumumkan, di mana yang diumumkan itu jaringan yang dapat dijangkau melalui AS-nya. Yang nomor 3, penerimaan dan penyimpanan rute. Router BGP menerima pengumuman rute dari tetangganya dan menyimpan informasi ini dalam tabel routing BGP-nya. Setelah dibangun jalin hubungan, terus diumumkan jaringan yang melalui AS, maka yang selanjutnya yaitu router BGP menerima pengumuman tersebut dan menyimpan informasinya dalam tabel BGP routingnya. Yang nomor 4 yaitu pemilihan jalur terbaik atau path selection. Berdasarkan informasi rute yang diterima dan kebijakan routing yang dikonfigurasi, router BGP menjalankan algoritma pemilihan jalur untuk menentukan jalur terbaik. Jadi setelah yang pertama hubungan terjalin antar AS dan diumumkan, lalu setelahnya pengumuman tersebut disimpan dalam tabel routing, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan jalur terbaik atau path selection. Yang nomor 5 yaitu pengumuman jalur terbaik. Setelah jalur terbaik ditentukan, udah dipastikan, maka jalur tersebut akan diumumkan. Yang nomor 7, yang terakhir yaitu pembelajaran dan pembaruan berkelanjutan. BGP terus memantau perubahan dalam jaringan. Jika terjadi perubahan, misalnya jalur tidak tersedia, router BGP akan menarik pengumuman rute yang terpengaruh dan mengumumkan jalur alternatif jika ada. Proses ini memastikan informasi routing tetap akurat dan jaringan terhubung. Jadi yang terakhir itu BGP akan terus memantau perubahan dalam jaringan. Misal kalau nanti ada perubahan, jalur yang sudah ditentukan jalur terbaik udah diumumkan tiba-tiba tidak tersedia, router BGP akan menarik pengumuman tersebut, dalam artian akan mengubah jalurnya. Langkah-langkah konfigurasi BGP pada router. Di sini saya mengambil contoh konfigurasi BGP internal atau IBGP dalam satu AS. Misalnya AS di sini 6501. Anggaplah saya ini memiliki dua router 1 dan router 2 dalam AS yang sama dan ingin menjalankan IBGP di antara mereka menggunakan Kisco. Di sini router BGP dikonfigurasi R1, dikonfigurasi router 1 seperti yang sudah dibilang di awal. AS-nya ini sama, router BGP-nya ini sama, 6501. Berbedanya di mana? Berbedanya di BGP router, di neckboard dan di networknya. BGP router di sini di router 1.1.1.1. Sedangkan di konfigurasi R2 2.2.2.2. Di neckboardnya sendiri juga berbeda. Di mana di router 1 di sini 2.2.2.2, sedangkan di konfigurasi router 2 di sini 1.1.1.1, dan networknya juga begitu, berbeda satu angka sesuai dengan router yang ada. Network 10.2.0.0 di konfigurasi router 1, networknya 10.1.0.0. Kelebihan BGP diantaranya yaitu skabilitas, mampu menangani jaringan internet yang sangat besar dengan jutaan rute. Di sini kelebihannya BGP yaitu yang pertama, mampu menangani jaringan internet yang sangat besar. Besarnya gimana? Rutenya banyak, bisa menangani atau bisa disebut skalabilitas. Nomor 2, fleksibilitas kebijakan, memungkinkan implementasi kebijakan routing yang kompleks berdasarkan berbagai kriteria atau bisnis teknis. Jadi di sini BGP memungkinkan implementasi kebijakan routing yang kompleks, lebih
simple. Nomor 3 yaitu kelebihannya stabilitas. Dirancang untuk menangani perubahan topologi jaringan dan menjaga konektivitas yang stabil. Di sini BGP kelebihannya yaitu stabil. Untuk menangani topologinya dan menjaga konektivitasnya itu stabil. Yang nomor 4 yaitu interoperabilitas. Menjadi standar de facto untuk routing antar AS, memungkinkan interkoneksi berbagai organisasi. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya dukungan untuk pet atribut. Atribut yang kaya memungkinkan pengambilan keputusan routing yang lebih cerdas dan terkontrol. Kekurangannya ada juga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi dan manajemen. BGP memiliki banyak opsi konfigurasi dan atribut yang membuatnya rumit untuk dipelajari dan ditroubleshoot. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah routing yang meluas. Jadi kekurangan di sini yaitu rumit untuk dipelajari karena memiliki banyak opsi dan konfigurasi atribut. Yang nomor 2, kekurangannya yaitu lambat dalam konvergensi. Dibandingkan dengan protokol routing interior IGP, BGP relatif lambat dalam reaksi terhadap perubahan. Jadi setiap ada perubahan yang ada, reaksi BGP ini lambat. Nomor 3 yaitu potensi kerentanan keamanan. Jika tidak diamankan dengan benar, diantaranya menggunakan MD5 authentication, ini keamanannya rentan dan tidak aman. Yang nomor 4 yaitu membutuhkan pemahaman mendalam. Mengelola BGP secara efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep. Jadi sini kekurangan BGP harus membutuhkan pengalaman yang sangat dalam. Nomor 5 yaitu kekurangan konsumsi sumber daya. Terutama di jaringan besar dapat mengkonsumsi sumber daya CPU dan memori signifikan untuk memproses dan menyimpan informasi routing yang besar. Contoh kasus BGP di dunia nyata, diantaranya koneksi perusahaan besar ke internet. Perusahaan dengan jaringan besar seringkali memiliki beberapa koneksi internet dari ISP yang berbeda untuk redundansi dan meningkatkan bandwidth. Mereka menggunakan BGP untuk mengumumkan blok alamat IP publik mereka ke ISP-ISP ini untuk memilih jalur terbaik. Yang nomor 2 yaitu contoh kasus di dunia nyata interkoneksi, di mana 2 atau lebih ISP menggunakan BGP untuk bertukar informasi routing tentang jaringan yang pelanggan mereka. Nomor 3 yaitu koneksi antar data center, di mana perusahaan dengan beberapa data center yang tersebar secara geografis dapat menggunakan BGP untuk menghubungkan jaringan di antara data center tersebut. Itulah 3 contoh kasus BGP di dunia kenyataan. Kesimpulannya, stereo routing di sini adalah proses pertukaran informasi rute antar jaringan yang berbeda tiap asnya. Tujuannya adalah memungkinkan komunitas dalam komunikasi yang saling terhubung antar as yang berbeda, menjadi fondasi utama internet global. BGP atau protokol per vektor yang menjadi standar untuk stereo routing, fungsinya utama yaitu bertukar informasi, menentukan jalur terbaik, dan memastikan kestabilan routing di internet. Singkatnya, stereo routing menghubungkan pulau-pulau jaringan AS dan BGP dalam bahasa yang digunakan router di perbatasan setiap pulau untuk saling komunikasi tentang cara mencapai pulau lainnya. Bisa digambarkan stereo routing di sini seperti Pulau Madura, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Nah, BGP di sini menghubungkan antar 3 pulau tersebut. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.